Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Yang terhormat pimpinan Fakultas Brahmawidya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Yang saya hormati segenap panitia Kutsawa Brahmawidya ke-7 tahun 2022. Yang saya hormati para Dewan Juri Lomba Dharma Wacana serta seluruh umat sedharma dimanapun berada yang saya kasihi. Rasa angayu bahagia saya panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala rahmat-Nya kita semua masih bisa merasakan kehangatan semesta dan masih bisa dan berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam acara yang luar biasa ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iketut Suwardana, perwakilan dari PTKH STKIP Agama Hindu Amlapura. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan judul Strategi Membangun Sikap Pluralistik dan Moderat kepada Generasi Muda di Era Digital. Hadirin yang saya hormati, perkembangan teknologi yang kian pesat secara langsung dan tidak langsung telah membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Hampir setiap hari kita memanfaatkan teknologi untuk menunjang aktivitas kehidupan kita. Namun tidak dipungkiri pula, di samping berbagai kebermanfaatan yang diberikan, sering pula teknologi menjerumuskan kita pada hal-hal yang negatif. Salah satunya, mulai timbulnya sikap intoleransi antar umat beragama. Seperti yang dilakukan oleh kelompok ISIS atau simpatisan ISIS yang meledakkan bom rakitan di salah satu gereja di daerah Samarinda tahun 2016 lalu hingga memakan korban jiwa. Ada pula kasus penghinaan terhadap Hindu yang dilakukan oleh ibu desa pada saat dakwahnya. Dan ada juga kasus penendangan dan pembuangan sesajen yang dilakukan oleh seorang pemuda di Gunung Semeru beberapa waktu yang lalu. Semuanya tersebar di media sosial. Tentu kejadian-kejadian yang seperti ini akan sangat berpotensi menyebarkan atau memicu konflik-konflik antar umat beragama. Hadirin yang saya hormati, dalam agama Hindu, sikap-sikap yang demikian sangatlah dilarang. Hindu selalu mengajarkan kepada umatnya agar menerima segala perbedaan yang ada, memandang semua adalah sama, sesuai dengan konsep ajaran Tatwam Asi. Aku adalah engkau, engkau adalah dia, dia adalah mereka, dan seterusnya. Bahwa sesungguhnya kita adalah sama. Hindu juga mengajarkan bahwa kita harus menerima semua sebagai saudara. Seperti yang tertuang dalam Upanishad, yaitu Vasudewa Kutumbakam. Sesungguhnya kita semua adalah bersaudara. Hindu juga mengajarkan agar kita membangun hubungan yang harmonis kepada semua, baik itu kepada Tuhan, sesama, dan juga alam lingkungan. Dalam Yajurveda Adhyaya 32 Sloka 8 juga dijelaskan. Saatah protas cawibuh prajasu, yang artinya Tuhan terjalin di semua makhluk yang diciptakannya. Ini menegaskan bahwa Hindu adalah agama yang sangat toleran. Umat Hindu tidak memandang apapun latar belakang seseorang itu.
baik itu agamanya, ras, suku, budaya, adat, tradisi, bahkan dengan hewan dan tumbuhan pun umat Hindu memandangnya adalah sebagai saudara. Hindu memandang bahwa segala yang ada di alam semesta ini adalah bersumber dari sumber yang sama, yaitu Brahman atau Tuhan itu sendiri. Sarwam kalu idam Brahman. Semua ini adalah Brahman. Pemahaman inilah yang seharusnya kita pahami bersama, terutama bagi seluruh umat Hindu dan juga generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin yang saya hormati, lalu bagaimanakah sikap yang semestinya kita lakukan untuk mewujudkan sikap yang pluralis dan moderat? Apabila kita mengacu pada konsep ajaran Tattwa Amasi, maka sikap saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai maupun saling menghormati, itulah yang hendaknya kita lakukan. Karena pada prinsipnya, apabila kita mengasihi orang lain, menyayangi orang lain, menghargai orang lain, begitu juga menghormati orang lain, itu artinya sama saja dengan kita mengasihi diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, menghormati diri kita sendiri, dan menyayangi diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kita semua adalah sama. Rasa empati inilah yang harus kita bangun. Rasa saling mengasihi inilah yang harus kita bangun. Janganlah melakukan sesuatu kepada orang lain apabila ketika sesuatu itu orang lain lakukan pada diri kita membuat diri kita sakit. Janganlah lakukan itu. Maka lakukanlah sesuatu ketika kita lakukan itu kepada orang lain, dan apabila orang lain lakukan kepada kita, maka akan membuat diri kita damai, membuat diri kita senang. Inilah yang hendaknya harus kita lakukan. Ini sesuai dengan konsep ajaran Karmapala yang tertuang dalam Kekawin Arjuna Wiwaha. Yaitu sebagai berikut. Siapa karitan katemuaning ayu masedana sarwa ayu. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan tidak lain, caranya adalah dengan berbuat, berlaku kebaikan. Siapa karitan temu ngale masedana sarwa ale. Dia yang berbuat keburukan tidak lain hasilnya adalah keburukan. Di sini sangat tegas dijelaskan. Harus kita berbuat kebaikan. Maka dari itu, prihan teman dharma dumaranang syarat. Upayakanlah selalu kebaikan itu, upayakanlah selalu dharma itu. Karena hanya dengan kebaikan, hanya dengan dharma, maka kedamaian akan dapat tercapai. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian, apabila kita mengacu pada konsep ajaran Vasudewa Kutumbakam, maka kita harus mau dan mampu menerima semua yang ada sekalipun itu berbeda-beda. Karena pada prinsipnya kita semua adalah saudara. Seperti orang mengatakan, seburuk-buruknya saudara kita, seburuk-buruknya orang itu, dia adalah tetap saudara kita. Mau dikasih siapa? Kita punya kewajiban untuk menerima dan kita punya kewajiban untuk memperbaiki. Itulah yang harus kita lakukan. Inilah pemahaman yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang harus kita pedomani untuk mewujudkan kehidupan yang rukun, harmonis, dan damai. Hadirin yang saya hormati. Pemahaman inilah yang seharusnya kita sebarluaskan melalui media-media yang ada saat ini. Kita manfaatkan teknologi. Saya yakin semua pemuda, sebagian besar pasti telah menggenggam teknologi itu.
pasti sudah memiliki media sosial masing-masing, baik itu Facebook, Instagram, maupun YouTube, dan lain sebagainya. Maka marilah kita berkreasi, berinovasi, ciptakan konten-konten yang memberi edukasi kepada masyarakat, memberi edukasi kepada pemuda, yang memberikan informasi-informasi, yang memberikan kedamaian, yang membangun kerukunan, yang memberikan keharmonisan, baik itu berupa tulisan maupun video yang kita kreasikan dan kita sebarluaskan melalui media sosial yang kita miliki. Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan selalu kita menggunakan media sosial hanya sebatas untuk hiburan, apalagi hanya untuk membuli, menghina, menyebarkan hoax. Itu sungguh perbuatan yang sia-sia. Mari kita sama-sama di zaman yang penuh dengan teknologi canggih ini, kita manfaatkan teknologi yang ada untuk sebagai media menyebarluaskan ajaran-ajaran kebaikan, memberikan pemahaman-pemahaman, memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, kepada pemuda, demi mewujudkan kehidupan yang rukun, harmonis, dan damai. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan strategi membangun sikap pluralistik dan moderat kepada generasi muda di era digital. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita bangun sikap pluralistik dan moderat mulai dari diri kita masing-masing. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan.